Pembalasan istri dikhianati. Bab 36. Sekarang dia di mana? Dia sudah keluar negeri setelah putus dari pacarnya, jawab Melly pelan. Kenapa harus keluar negeri untuk move on? Di Indonesia banyak lelaki kaya, mapan, tampan. Ibunya menikah lagi dengan orang luar hingga dia memutuskan untuk menetap di sana bersama keluarganya. Terakhir aku dengan kabar dia sudah menikah tapi hanya beberapa bulan bercerai, dia belum bisa move on dari mantannya. Perempuan ini makhluk aneh, sudah disakiti berkali-kali masih juga tidak bisa melupakan, entah terbuat dari apa hati mereka, ucap Bagas. Enak saja, aku tidak seperti itu ya, aku perempuan berkelas, jika disakiti aku cari lagi, jawab Melly cepat. Apanya yang dicari? Suami barulah, jadi jangan coba-coba menyakitiku, aku bukan tipe perempuan lemah, jika disakiti cari lagi, jawab Melly cepat membuat Bagas melototkan matanya. Bagas mendekati Melly dan mencium pipi perempuan ini gemas membuat Melly terkekeh geli, begitu juga Rendra yang ada di gendongan Bagas ikut terkekeh sedangkan Kirana sedang tidur di atas ranjang kamar mereka. Hari ini dikasih crazy up ya. Doakan terus saya sehat agar bisa terus berkarya menghibur kalian semua. Untuk yang gak sabar dengan karma Bu Fatma mohon bersabar ya. Ikuti alurnya, nanti juga bakalan datang karmanya. Tungguin ya. Hari ini Alvan memborong belanjaan untuk Satria, Vino dan April. Tidak lupa dia membelikan beberapa oleh-oleh untuk mama dan papanya, bahkan Fajar karena Fajar yang sudah membantunya dalam banyak hal. April juga memilih baju balita lucu untuk si kembar Rendra dan Kirana. Sayang, kenapa ada baju balita, kamu belum hamil kan? Tanya Alvan mengerutkan keningnya melihat baju tersebut di keranjang belanjaan April. Ini untuk di kembar Rendra dan Kirana, aku rindu dengan si kembar sepulang dari liburan kita, nanti temani aku lihat dia. Ya mas, ucap April. Baiklah, jawab Alvan. April memang tidak pernah tahu kehidupan Alvan sebelum dengannya hanya mengetahui kalau Alvan pernah menikah dengan Karin bukan Melly. Alvan pun tak pernah bercerita tentang kehidupannya yang lalu. Menurut Alvan dia hanya ingin menatap masa depan bukan mengingat masa lalu. Puas berbelanja kebutuhan mereka dan memborong beberapa mainan untuk dua jagoannya ini, mereka kembali lagi ke hotel. Besok akan dilanjutkan lagi dengan trip berikutnya, masih ada waktu beberapa hari lagi untuk berkeliling Lombok. Alvan benar-benar tidak menganggapku lagi, dia sudah berani mematikan ponselnya beberapa hari ini, kesal Bu Fatma. Berkali-kali Bu Fatma mencoba menghubunginya tapi tak juga bisa, membuatnya kesal sendiri. Pak Heru melihat Bu Fatma mengoceh sendiri, dia tak ambil pusing, dibiarkannya saja karena dia juga tak ingin bertengkar terus-menerus dengan istrinya ini. Alvan juga sudah menikah, tidak akan ada yang bisa dirubah lagi, pikir Pak Heru. Jar, kamu tahu kemana masmu? Dari kemarin dia tidak bisa dihubungi, tanya Bu Fatma saat Fajar pulang ke rumah. Tidak ma. Aku hanya tahu kalau saat ini Mas sedang cuti. Tadi aku ke kantornya untuk melihat pemasaran produk kosmetik terbaru yang diluncurkan kemarin, tapi sekretarisnya bilang dia sedang tidak di kantor, seminggu ini dia cuti, jawab Fajar. Kemana dia? Apa kamu tahu dia sedang dekat dengan siapa saat ini? Tanya Bu Fatma lagi. Tidak. Aku tidak tahu ma. Aku sibuk dengan pekerjaanku dan Anita, jawab Fajar cepat. Kamu juga Jar, jangan terlalu sibuk dengan Anita terus-menerus, pikirkan karirmu itu, kalau sudah mapan pasti banyak perempuan yang suka, ketus Bu Fatma. Mama apa-apaan sih, aku dan Anita akan menikah ma,
jangan macam-macam, aku tak ingin Mama malah menghancurkan rencana kami Ma, aku susah mempersiapkan semuanya, tegas Fajar sambil berjalan meninggalkan mamanya. Enggak yang tua enggak yang muda, selalu saja begitu, enggak bisa apa sopan sama orang tua, aku yang melahirkan kalian tapi kalian malah bertindak sesuka hati begitu, gerutu Bu Fatma. Kamu harus dekati Dianggi, jangan malah diam begini, ucap Bu Wati. Bagaimana mau mendekati Ma Alfannya semakin menjauh dia terlalu cuek membuatku kesal, apa itu yang menyebabkan dia bercerai Ma? Itu hal biasa Nggi, awal perkenalan, Alfan kan orang besar, pengusaha. Dia jual mahal sedikit tidak masalah setelah kamu jadi istrinya kamu yang kuasai hartanya, kalau perlu jauhkan Bu Fatma dari Alfan. Kalau menurut cerita mamanya tidak begitu justru Bu Fatma yang terlalu mengatur Alfan. Iya Ma, aku harus bujuk Tante Fatma untuk membawaku ke kantor Alfan agar kami semakin dekat, ucap Anggi tertawa kecil. Iya sayang kamu harus lebih gencar lagi mencari perhatiannya lama-lama pasti dia akan lulus sayang. Mama akan minta secepatnya untuk Alfan nikahin kamu, ujar Bu Wati tersenyum licik. Ibu dan anak ini tertawa bersama, mereka merasa akan mendapatkan Alfan karena ada Bu Fatma. Seminggu sudah berlalu Alfan dan April sudah kembali ke Jakarta, saat ini April sedang merapikan pakaiannya. Sangat lelah bagi April mengurusi dua anak dan suami belum lagi ditambah rumah yang tiap waktu berantakan oleh dua jagoannya ini, tapi April tak boleh mengeluh dia yang memutuskan untuk tidak memakai jasa pembantu selagi dia belum hamil. Hari ini kamu tidur saja sayang jangan bekerja apapun, makan siang kita dipesan saja, ujar Alfan yang tahu kalau April sangat lelah. Terlihat jelas dari raut wajah istrinya itu. Alfan mencium pipi April lalu segera berangkat, sudah seminggu lebih Alfan melarikan Satria dari rumah mamanya membuat Satria sendiri betah bersama April dan Vino, perhatian seorang mama yang tak pernah dia dapatkan saat ini didapatkannya dari April membuat Satria betah di sini. Pagi ini Alfan didibukkan dengan rutinitas kerjanya, seminggu meninggalkan kantor membuat Alfan benar-benar sibuk dengan tumpukan kertas di atas meja kerjanya. Hari ini jadwal Anda cukup padat Pak, setelah meeting dengan perusahaan angkasa Anda diminta Pak Bagas ke kantornya dan setelah itu jam 3 nanti jadwal pengecekan produk kosmetik kemarin, jelas sang sekretaris. Lalu, ada beberapa berkas yang harus dicek, dan ada kontak kerjasama yang sudah saya emailkan ke Bapak, lanjutnya. Pak Ibu Anda beberapa hari kemarin mencari Anda kemari, lapor sang sekretaris lagi. Lalu kamu bilang apa? Cuti. Seperti yang Bapak katakan pada saya, jawabnya cepat. Bagus kamu boleh keluar, jawab Alfan dan sang sekretaris mengundurkan diri keluar ruangan. Rumor Alfan menikah sudah banyak terdengar di kantor tapi sampai saat ini belum ada yang tahu siapa istri Alfan. Bagas dan Meli sendiri tidak pernah memberitahu pada siapapun karena itu hak pribadi Alfan, dia yang akan mengumumkan siapa istrinya di saat yang tepat. Setelah meeting Alfan kembali lagi ke ruangnya, Alfan menghela nafas panjang karena lelah akan pekerjaannya hari ini. Alfan melirik jam di pergelangan tangannya dan teringat akan Satria, Vino dan April yang di rumah pasti belum makan atau bahkan menunggu dirinya. Alfan segera meraih ponselnya dan memesan makanan yang menurutnya mereka suka. Karena seperti janjinya pagi tadi dia yang akan memesankan makanan. Makanannya sudah aku pesan kamu jangan lupa makan siang sayang, ajak anak-anak. I love you. Pesan Alfan pada April.
Alvan meletakkan kembali ponselnya tanpa menunggu balasan April karena masih ada beberapa email yang harus dia cek tapi dia harus menemui Bagas terlebih dahulu. Alvan segera bangkit dan keluar dari kantornya. "Bagaimana perkembangannya?" tanya Bagas. "Cukup diterima dengan baik dan minati masyarakat, Om. Karena baru kali ini bergabung membuat Om sedikit hati-hati, takutnya malah merugikan kamu," ujar Bagas. "Sepertinya cukup laku di pasaran. Istrimu membawa hoki untukmu, ingat Van, beda istri beda rezeki, doa istri paling mujarab, jadi jangan sesekali menyakiti hatinya, seisi rumahmu akan terasa di kuburan jika kau menyinggung perasaannya," ujar Bagas terkekeh kecil mengingat jika dia salah sedikit saja Meli akan cemberut seharian. "Iya Om, aku cukup belajar banyak dari pengalaman dahulu, meskipun April tak banyak tingkah dan bukan perempuan kuat tapi aku cukup bisa memahaminya," jawab Alvan. "Bukan hanya bisa tapi harus," tegas Bagas. Alvan membuka email di iPad yang dia bawa, tentang peningkatan pemasukan perusahaan. Bagas tersenyum kecil, tidak sia-sia dia bekerja sama dengan Alvan untuk produk kosmetik terbaru karena hasilnya pun cukup menggiurkan. "Bagus. Om harap kamu bekerja lebih serius lagi Van karena sudah ada tanggung jawab yang kamu pikul saat ini." "Iya Om. Pasti," jawab Alvan. "Mantap." Alvan sendiri sudah memutuskan untuk menempati rumah Ibu April dan dia susah mulai merenovasi sedikit demi sedikit karena masih ada sisa tanah yang cukup luas karena April sendiri tidak ingin pindah dari rumah itu saat ini. Beberapa hari berlalu Bu Fatma sudah mendapatkan kabar kalau Alvan sudah pulang dari liburannya dan sudah masuk ke kantor beberapa hari ini. "Pak, minta anakmu untuk pulang, bawa Satria juga." "Kenapa Alvan jadi begini sekarang?" ujar Bu Fatma pada suaminya. "Ma, Alvan begini juga karena kamu, seharusnya kamu bisa berpikir lebih bijak untuk tidak mengatur hidupnya lagi Ma, Alvan sudah dewasa." "Aku sedang tak ingin berdebat Pak, minta dia pulang segera atau aku yang mendatanginya ke kantor." "Kemana dia membawa cucuku?" Keke Bu Fatma membuat Pak Heru segera pergi ke kantor Alvan. Sebenarnya Pak Heru juga merindukan Satria tapi dia juga harus berpikir panjang. Kalau Satria butuh sosok ibu, sambung, Satria butuh kasih sayang ibu, dia tak boleh egois. Pak Heru segera pergi, dia ingin menemui Alvan di kantor. "Alvan," panggil Pak Heru setelah membuka pintu ruangan anaknya. Ini membuat Alvan terdiam karena ada April dan Vino serta Satria siang ini di kantor Alvan. Mereka sengaja mampir setelah menjemput Satria dan Vino sekolah. Saat ini Vino disekolahkan Alvan di sekolah yang sama dengan Satria agar mereka lebih dekat lagi. "Opa!" pekik Satria melihat opanya. Bocah itu berlari memeluk opanya, karena memang sudah lama tak bertemu dengan opanya ini. Pak Heru sedikit bingung kenapa ada satu anak lelaki sebaya Satria dan ada satu wanita, mereka lagi menikmati makanan di atas meja. Apa ini istri Alvan? Pikir Pak Heru. "Pak, kenalkan ini April istriku, sayang ini papaku. Bukannya kamu ingin sekali bertemu beliau?" ujar Alvan. April segera berdiri dan menyalami punggung tangan Pak Heru. Pak Heru tersenyum kecil melihat keluarga Alvan yang cukup harmonis. "Mas Alvan banyak cerita tentang papa," ucap April. "Oh ya, anak nakal ini memang tak bisa lepas dari sosok saya," jawab Pak Heru. "Karena Anda patut dijadikan contoh," sahut April tersenyum manis. "Vino sini sayang, kenalkan ini opanya Satria dan sekarang juga opa kamu," ucap Alvan. Vino langsung mendekat dan menyalami Pak Heru. "Opa," gumamnya. "Anak pintar."
Puji Pak Heru mengusap kepala Vino lembut, pemandangan yang cukup menarik bagi April karena memang Vino tak pernah memiliki opa sejak lahir. Ada apa papa kemari? Tanya Alvan. Bisa kita bicara sebentar Van? Tanya balik Pak Heru sambil melirik April, dan Alvan tahu maksud papanya tak ingin pembicaraan mereka diganggu. April pun segera membereskan semuanya dan mengajak Vino serta Satria untuk bermain di luar. Van, mamamu marah besar, pulanglah dulu jangan buat dia bertambah marah kamu tahu mamamu kan, dia bisa saja mengamuk di kantormu. Pa, mama selalu mendominasi aku pa, bagaimana aku bisa pulang kalau di rumah selalu bertengkar? Dia selalu ingin menjodohkanku sedangkan aku sudah punya keluarga sendiri pa, aku bahagia dengan keluarga baruku, papa bisa lihat istriku kan, tidak mungkin aku menyakiti lagi hati perempuan pa, tekan Alvan. Papa tahu nak, papa mengerti tapi papa ingin kamu pulang dulu, jelaskan baik-baik dengan mamamu. Mama mana mau mendengar penjelasanku pa? Dia taunya hanya keinginannya tanpa peduli perasaan anaknya, potong Alvan dan hal itu dibenarkan Pak Heru karena tiap hari ini mereka hanya bertengkar di rumah tak seperti kebanyakan rumah tangga orang lain. Baiklah, kalau begitu biarkan Satria pulang dulu bersama papa agar mamamu sedikit tenang, usul Pak Heru. Ya, tapi hanya beberapa hari saja Pak. Aku sudah meletakkan Vino dan Satria satu sekolah agar mereka bisa bersama. Pak Heru mengangguk setuju dan segera keluar dari ruangan Alvan untuk mencari cucunya. Helaan nafas panjang terdengar berat dari bibir lelaki tampan ini. Alvan bingung harus mulai dari mana dia menjelaskan kalau dia sudah menikah. Dia tahu mamanya pasti kecewa tapi mau bagaimana lagi April perempuan yang dia cintai. April banyak mengubah hidupnya saat ini, dia nyaman bersama perempuan itu.